Demi bela Hamas, Ade Armando korbankan logika. Saudara, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, kali ini Fakta Israel ingin membahas video Ade Armando dari Cokro TV yang berjudul "Mengapa Banyak Umat Kristen Merasa Harus Bela Israel". Dari awal video, Ade Armando menyatakan ia menjadi musuh orang Kristen yang mendukung Israel dan membenci Palestina. Nah, ini perlu saya klarifikasi. Contoh, seperti saya misalnya. Saya cinta Israel, tetapi saya tidak membenci Palestina. Anda bisa mengecek video-video di YouTube Fakta Israel. Jika ada konten yang menyebutkan kebencian terhadap Palestina, Anda silakan tulis judulnya di kolom komentar dan akan saya bahas. Saya yakin umat Kristen di Indonesia tidak membenci Palestina. Sebab umat Kristen di Indonesia pasti bisa membedakan antara Palestina dan Hamas. Umat Kristen di Indonesia pasti bisa membedakan antara warga sipil Palestina dengan anggota militan Hamas atau anggota teroris Hamas. Saya mencoba menghubungi Ade Armando melalui pesan WhatsApp, namun sejak kemarin hingga hari ini tidak direspon, tidak dibaca. Nah, mari kita mulai mengulas konten video dari Ade Armando satu persatu. Di dalam video, Ade Armando mengatakan di menit ke 147 sampai dengan 154, menyebutkan tidak mungkinlah penganut Kristen yang baik akan begitu saja membela Israel saat Israel membunuhi dengan darah dingin warga Palestina. Pak Ade, Israel tidak membunuh warga Palestina dengan darah dingin. Karena Israel selalu memberikan perintah evakuasi jika mereka menyerang sebuah wilayah. Perintah evakuasi ini diberikan agar warga sipil tidak menjadi korban. Saya menyarankan tim riset dari Cokro TV untuk mencari perintah evakuasi yang dikeluarkan oleh Israel. Dan Anda bisa melihat begitu banyak perintah evakuasi agar warga sipil tidak menjadi korban. Saya percaya Cokro TV cukup punya SDM untuk melakukan riset sehingga menyajikan konten yang bermutu. Saudara, perlu Anda ingat, bukan Israel yang memulai perang di Gaza. Bukan Israel yang ingin berperang dengan Hamas, tetapi Hamas, kelompok teroris yang bermarkas di Gaza inilah yang memulai serangan pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan menyandra 253 orang, termasuk bayi, anak-anak, perempuan, tentara, serta manula. Hingga hari ini masih ada 132 tawanan di tangan Hamas yang belum dibebaskan. Hingga hari ini, Hamas tidak bisa menyebutkan nama-nama para tawanan yang masih hidup. Mengapa? Karena pada saat 7 Oktober 2023 itu, pelaku teror bukan hanya dari kelompok Hamas, tetapi juga dari kelompok jihad Islam dan warga sipil yang turut membunuh dan menyandra orang-orang yang ada di Israel. Karena itu, Hamas sebagai penguasa di Gaza, mereka angkat tangan
mereka lepas tangan dari tanggung jawab perbuatan teror mereka. Karena itulah Israel sampai hari ini masih berada di Gaza karena para sandera belum dibebaskan. Sayangnya, dalam video Ade Armando sama sekali tidak menyebutkan tentang sandera agar dibebaskan. Tidak ada kecaman terhadap Hamas dan tidak ada empati terhadap para korban, termasuk para sandera yang masih ditawan di Gaza. Ade Armando di menit ke-4:14 hingga 4:25 menyebut Israel menyerang warga sipil yang sedang berusaha menyelamatkan diri dengan kendaraan pribadi. Tentara Israel memberondong orang-orang Palestina yang sedang mengejar persediaan makanan yang dibawa truk bantuan pangan. Pak Ade, jika Israel memberikan perintah evakuasi, sungguh sangat konyol jika di saat yang sama Israel melakukan serangan terhadap orang-orang yang sedang melakukan evakuasi. Ini sama sekali tidak masuk logika. Lalu, truk bantuan kemanusiaan. Seluruh truk bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza pasti melewati pemeriksaan tentara Israel. Dan untuk apa Israel menembaki warga Gaza yang ingin mengambil bantuan di saat seluruh dunia memandang dan mencari kesalahan Israel? Sungguh di luar logika. Hal itu sama sekali tidak akan dilakukan oleh Israel. Saudara, Israel di saat perang sekalipun tetap memberikan bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza. Tetapi saat distribusi, seringkali terjadi maling bantuan ataupun konflik yang disebabkan oleh Hamas itu sendiri. Fakta Israel telah menyajikan video yang berjudul Maling Bantuan Kemanusiaan yang Anda bisa simak di YouTube Fakta Israel. Ade Armando juga mengkritik Israel yang memutuskan aliran listrik dan air untuk Gaza. Saudara, sejak 7 Oktober 2023, Israel memang menghentikan pasokan aliran listrik dan air ke Gaza. Tetapi tidak selamanya Israel menghentikan pasokan tersebut, karena kemudian Israel mendistribusikan bahan bakar minyak yang diperlukan untuk genset dan sebagainya yang berguna untuk warga Gaza. Nah, saya berusaha untuk memberikan sejumlah data. Misalnya tanggal 31 Oktober 2023, Israel mengizinkan 100 truk bantuan kemanusiaan ke Gaza seminggu setelah perang melawan Hamas dimulai. Perang melawan Hamas itu dimulai 21 Oktober, bukan 7 Oktober 2023. Tanggal 13 November 2023, IDF memberikan 300 liter BBM untuk rumah sakit Sifa. Namun, Hamas memblokir bantuan kemanusiaan tersebut. Tanggal 15 November 2023, Badan PBB OCHA protes karena Israel membawa bantuan 24.000 liter BBM untuk Gaza. Menurut PBB ini kurang. Karena itu, pada tanggal 17 November 2023, Israel memutuskan membawa 2 tangki BBM setiap hari untuk Gaza. Perhatikan judul berita AP ini. PBB menghentikan penyaluran makanan ke Gaza. Meski tanpa PBB, Israel tetap memberikan 17.000 liter BBM ke Gaza. Nah, secara logika Pak Ade, dalam keadaan perang, Rusia menyerang Ukraina. Apakah Rusia memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Ukraina seperti yang dilakukan oleh Israel? Dalam hal ini, Israel melakukan apa yang ia bisa lakukan demi kemanusiaan. Karena Israel berulang kali menegaskan mereka berperang melawan Hamas, bukan melawan warga sipil Gaza.
Di menit 4:38 hingga 4:51, Ade Armando menyebut ada 7 kuburan massal di daerah yang diserang Israel di Gaza. Di sana ditemukan jasad korban yang disiksa tanpa kepala atau dengan tangan terikat di belakang korban. Pak Ade, Israel memiliki tentara pertahanan yang bertugas melindungi wilayah kedaulatan Israel dari ancaman musuh seperti kelompok teroris Hamas. Pak Ade, Israel mempunyai pasukan pertahanan yang bertugas melindungi seluruh warga negara Israel yang terdiri dari orang Arab, orang Yahudi, orang Druze, dan berbagai etnis minoritas lainnya yang memilih menjadi warga negara Israel. Dan di dalam pasukan pertahanan Israel IDF itu sendiri ada etnis Arab, Yahudi, Druze, dan sebagainya. Di dalam pasukan IDF ada agama Yahudi, ada agama Kristen, dan ada agama Islam. Ketika IDF berhadapan dengan militan Hamas yang menyerah, mereka akan dibawa ke wilayah Israel untuk diinterogasi. Israel tidak pernah melakukan pemacungan kepala. Israel tidak mungkin melakukan penyiksaan terhadap warga atau teroris Hamas sekalipun. Mengapa mereka tidak mungkin melakukan hal ini? Karena Israel bukan kelompok jihadis. Pasukan pertahanan Israel IDF adalah tentara yang sangat rajin mempublikasikan kegiatan mereka, baik itu serangan, penangkapan, maupun korban yang jatuh di pihak IDF sendiri. Saran saya, ikutilah akun media sosial IDF sehingga Anda mendapatkan fakta, bukan sekedar asumsi dari apa yang terjadi di Gaza. Israel sangat transparan, mengakui apa yang mereka lakukan di saat perang. Perlu Anda ketahui pula, Hamas adalah kelompok yang sangat kejam terhadap mereka yang mereka tuduh sebagai orang-orang yang pro-Israel dan mereka menyebutnya sebagai kolaborator. Jika ditemukan mayat dengan kondisi yang seperti dikatakan oleh Ade Armando, tanpa kepala, dengan tangan terikat, dan sebagainya, saya menduga itu adalah korban warga Gaza yang tewas di tangan Hamas sendiri. Soal bantuan dari World Central Kitchen, saya akan membahas secara terpisah. Perlu saya sampaikan secara cepat, apa yang terjadi ini merupakan insiden karena iring-iringan dari rombongan World Central Kitchen ini mengikuti jalur yang berbeda dari yang mereka laporkan. Karena itulah mereka dianggap sebagai truk yang berbeda oleh Israel. Nah, saudara, kita lanjut. Pada menit 6.30 sampai dengan 6.48, Ade Armando menyebarkan sebuah teori konspirasi yang menyebutkan ada analisis bahwa serangan Hamas ke Israel adalah sebuah aksi yang disusupi kepentingan Israel. Jadi ada operator yang menggerakkan serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober agar Israel punya alasan untuk menghantam Gaza. Ini saya kutip dari pernyataan Ade Armando. Saudara, Ade Armando mengklaim konten videonya hanya untuk orang-orang yang mempunyai logika. Namun, mengapa justru Ade Armando yang kehilangan logika saat ini? Mengapa ketika Ade Armando membahas tentang serangan teror 7 Oktober 2023, Ade Armando mengorbankan logika hanya demi membela Hamas? Maaf jika saya menuduh Anda membela Hamas, karena inilah yang terlihat
dari video Anda ini. Saudara, Israel memberikan Gaza pada tahun 2005 setelah Israel merebut Gaza dalam perang tahun 1967 dari Mesir. Gaza diberikan kepada Palestina demi perdamaian. Tetapi pada tahun 2006 terjadi pemilu di Gaza, lalu Hamas yang menjadi pemenang pemilu dan berkuasa di Gaza. Menurut Alkitab, tanah Gaza adalah tanah warisan untuk suku Yehuda, sukunya Raja Daud, dan sukunya Yesus Kristus. Jika Ade Armando menuduh Israel terlibat dalam aksi teror 7 Oktober 2023, Ade Armando telah membuat hoax yang kebablasan, tanpa dasar. Secara logika, apakah masuk akal Israel ingin kembali masuk ke Gaza dengan mengorbankan 1.200 warga Israel dan warga berbagai kebangsaan lainnya dalam satu hari saja, 7 Oktober 2023? Secara logika, apakah mungkin Israel rela dan tega menyandra bayi, anak-anak, perempuan, manula, dan bahkan tentaranya sendiri? Bahkan menyandra para pekerja Thailand yang bekerja di kebun-kebun kibuts di Israel demi masuk kembali ke Gaza? Saudara, secara logika, apakah demi mengakses Gaza kembali, Israel rela membuat drama di festival musik Nova yang menewaskan lebih dari 300 orang? Dan sebagian dari mereka yang disandra berasal dari festival musik Nova. Apakah masuk akal menurut Anda Israel membolehkan Hamas memperkosa gadis-gadis Israel hanya demi bisa berperang dengan Hamas? Pak Ade, pernyataan Anda ini sangat berbahaya karena Anda seorang dosen dan Anda seorang figur publik. Anda kerap membuat konten tentang toleransi. Tetapi mengapa Anda terjebak dalam teori konspirasi yang sangat menyesatkan? Dan menurut saya, ini sangat di luar akal sehat yang selama ini Anda agung-agungkan. Saya bisa bilang, melalui video Anda justru membela Hamas karena dengan menyalahkan Israel dan dengan menyatakan seakan-akan terjadi teori konspirasi, secara tidak langsung Anda mau mengatakan Hamas bukanlah kelompok teror yang berinisiatif sendiri untuk melakukan tindakan terornya, aksi kejamnya pada 7 Oktober 2023. Dan ini sangat disayangkan. Lalu Ade Armando menuding umat Kristen yang membela Israel itu menafsirkan Alkitab secara keliru. Ade Armando mempertanyakan dua hal. Pertama, apakah Israel dalam pernyataan 3.400 tahun lalu itu adalah Israel yang sekarang yang dipimpin Netanyahu? Jawaban saya iya. Sebab kalau Israel itu tidak ada lagi, maka janji Tuhan itu gagal. Janji Tuhan itu tidak terbukti. Bagaimana caranya saya bisa percaya kepada Tuhan yang tidak bisa menjaga janjinya? Pak Ade, jika bangsa Israel tidak ada lagi, maka bangsa Israel itu berarti punah. Bagaimana bisa saya percaya kepada Alkitab yang menyebutkan tanah perjanjian itu adalah tanah yang diberikan Tuhan dengan perjanjian yang kekal, kalau tanah itu tidak ada lagi, bukan dimiliki lagi oleh Israel? Artinya, janji Tuhan itu ada masa kadaluarsanya. Bagaimana mungkin saya bisa percaya kepada Tuhan yang mencela-menceleh, yang janjinya tidak bisa ia jaga?
yang janjinya ia tidak bisa tepati. Pertanyaan Ade Armando yang kedua adalah, jika Israel adalah kaum terpilih dan selalu di jalan Tuhan, bagaimana menjelaskan di masa Yesus pemuka Yahudi yang menghukum dan menyalibkan Yesus? Jawaban saya, Pak Ade, pengorbanan Yesus di kayu salib itu sudah dinubuatkan sejak awal. Ketika Abraham diperintahkan Tuhan untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, yakni Ishak, itu adalah perlambangan apa yang terjadi di masa depan. Ketika Bapa di sorga mengorbankan Yesus di kayu salib sebagai korban untuk menebus dosa manusia dan memberikan hidup yang kekal bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, Ade Armando tampaknya berusaha mengadu domba antara umat Kristen di Indonesia dengan Israel. Karena Ade Armando menyebutkan terjadi diskriminasi terhadap umat Kristen oleh orang-orang Yahudi tanpa ada tindakan dari pemerintah. Pak Ade, pemerintah Israel sangat tegas. Mereka yang melecehkan agama lain, maka orang tersebut akan berhadapan dengan hukum. Perlu Anda ketahui, Israel adalah negara yang menjamin kebebasan beragama setiap kelompok agama yang ada di Israel. Dan jumlah umat Kristen di Israel terus meningkat dibandingkan dengan negara-negara di Timur Tengah lainnya. Dan perlu Anda ketahui juga bahwa di negara kita masih ada orang-orang yang tidak toleran terhadap hak beribadah umat Kristen di Indonesia. Kemudian Ade Armando bertanya, benarkah Israel adalah kaum yang selalu diberkati Tuhan? Saya sih percaya tidak. Begitu kata Ade Armando. Pak Ade, tentu saja Anda tidak percaya Israel itu adalah umat atau kaum yang selalu diberkati Tuhan. Karena Anda bukan orang Kristen. Anda bukan beriman pada Alkitab. Mungkin Anda pun belum pernah membaca Alkitab. Sehingga Anda tidak tahu ada berapa kali kata Israel disebutkan di dalam Alkitab. Karena itu sungguh mengherankan. Anda yang notabene bukan umat Kristen, Anda yang notabene tidak membaca Alkitab, tetapi Anda bisa menyimpulkan sesuatu yang Anda tidak ketahui. Saran saya, jangan masuk ke ranah iman dari umat Kristen. Mari kita kembali membahas tentang teror dari kelompok teroris Hamas pada Israel tanggal 7 Oktober 2023. Anda tidak perlu mengusik tentang tafsiran ayat Alkitab. Perlu Anda ketahui, di dalam Alkitab tidak ada perintah untuk membela Israel. Tidak ada kewajiban bagi orang Kristen untuk mendukung Israel. Tetapi di dalam kitab Roma 11 dengan jelas dikatakan, Israel adalah cabang zaitun asli. Sementara bangsa-bangsa yang percaya kepada Yesus Kristus disebut sebagai cabang zaitun liar yang dicangkokkan kepada cabang zaitun asli Israel. Dalam konsep ini, jika cabang zaitun asli sakit, maka cabang zaitun liar turut sakit. Jika cabang zaitun asli mati, maka cabang zaitun liar turut mati juga. Itulah hubungan antara orang Kristen dengan bangsa Israel. Lalu, jika Anda ingin pelajari Alkitab, Anda mungkin bisa membaca di kitab Efesus 2 ayat 12. Di sini ditulis bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan.
tanpa pengharapan, dan tanpa Elohim di dalam dunia. Jelas sekali disebutkan bahwa umat Kristen dari bangsa manapun juga, mereka ini termasuk kewargaan Israel. Umat Kristen di Indonesia bukan warga negara Israel, tetapi mereka termasuk kewargaan Israel secara rohani. Kalau sudah ada ayat segamblang dari Roma 11 dan Efesus 2 ayat 11, kita mau tafsir seperti apa lagi? Pak Ade mau meluruskan atau mau memberikan penafsiran yang berbeda? Silakan. Tetapi saya sungguh percaya ayat dari Roma 11 dan Efesus 2 sudah sangat gamblang menjelaskan hubungan antara orang Kristen dengan Israel. Nah, untuk mencapai kebenaran bersama seperti kalimat penghujung video Pak Ade, saya cuma bisa bilang, Pak Ade, lebih baik Anda membuat konten mendesak Hamas membebaskan para sandera, dan Anda perlu menggarisbawahi bahwa tindakan Hamas adalah tindakan terorisme, sehingga orang-orang di bangsa kita tidak mendukung aksi teror. Jangan sampai video Anda justru membuat orang-orang malah mengglorifikasi tindakan Hamas. Jangan sampai Anda justru membuat orang-orang merasa ada pembenaran, ada justifikasi pada tindakan Hamas tersebut. Untuk mencapai kebenaran bersama seperti yang Anda katakan di penghujung video Anda, kita perlu sama-sama sepakat untuk menolak terorisme. Dalam hal ini, pada 7 Oktober 2023, sebuah kelompok teror yang bernama Hamas di Gaza melakukan aksi terornya. Dan inilah yang perlu kita tolak bersama-sama. Jangan buka celah pada kelompok teroris apapun dari negara manapun. Bangsa apapun itu, teror adalah teror. Terorisme tetap harus ditolak, bukan dikompromikan. Akhir kata, saya bisa memaafkan Pak Ade yang mengadu domba umat Kristen dengan Israel atau umat Yahudi. Tetapi saya tidak bisa memaafkan kelompok teroris Hamas yang sudah membunuh 1.200 orang dan menyandra 253 orang serta menghancurkan 25 kibuts di Israel. Saya menanti video Ade Armando untuk mengecam tindakan teror Hamas dan mendesak Hamas membebaskan para tawanan 132 orang yang masih ada di Gaza. Terima kasih. Salam damai dari Fakta Israel. Damai hanya mungkin tanpa teror.